Kalau sesuatu yang baru itu namanya makhluk. Kalau yang menciptakan namanya sang Halik. Barangkali itu saya dulu Bang Nandar, karena saya masih ada di jalan, lanjut ketika saya menyampai ke rumah nanti ya. Mantap Ustadz Arif. Baik. Oke, nanti saya jawab dulu, nanti Bang Pandi boleh melanjutkan ya. Di ayat ke-14-nya dikatakan, di ayat ke-14-nya mengatakan begini. Mana tadi ya? Jika kamu meminta apapun dengan namaku, aku akan melakukannya. Ya, ini Yesus dari Papua sudah muncul nih. Kemarin di Jamba nggak muncul nih. Sabar dulu Pak Yesus ya. Pak Pran dari Papua, sabar ya. Saya lagi menginjili teman dari Katolik. Bunda, di dalam ajaran Islam ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu juga menyebut nama Nabi Muhammad yang namanya sholawat. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shola alaya wahidatan, sallallahu alaihi asra." Barang siapa bersolawat kepada Nabi Muhammad satu kali, Allah akan membalasnya 10 kali. Di dalam Islam juga begitu. Kalau mau berdoa kepada Allah, itu ada perantaranya terlebih dahulu, ada wasilahnya dengan bersolawat. Sama orang-orang Yahudi yang beriman kepada Yesus ketika berdoa kepada Allah, ada pengantara. Ya, pengantaranya nabinya, yaitu Yesus. Makanya coba Bunda buka ya, saya buktikan kalau ketika orang Yahudi, murid-murid Yesus berdoa kepada Allah, itu harus bersolawat dulu kepada Yesus. Matius 21 ayat 9 dibuka. Harus mendoakan dulu Yesus. Coba buka. Benar, dengan nama dulu, dengan nama Yesus dulu. Sama umat Islam juga. Kalau berdoa kepada Allah harus melalui solawat dulu kepada Rasulullah. Coba tanya adab dan etikanya, bahkan menjadi rukun sholat khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat itu harus membaca firman Allah dan harus bersolawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Coba Bunda Sulastri buka Matius 21 ayat 9. Yesus juga disolawati. Coba dibuka. Matius 21 ayat 9. Iya, jadi harus disolawatan dulu, harus solawatan dulu, bersolawat. Coba. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Baik, saya pastikan satu-satunya diksi di dalam perjanjian baru yang tidak pernah diterjemahkan adalah kata Hosana. Hosana bagi anak Daud. Sekarang saya tanya sama Bunda. Bunda Sulastri, pernah enggak sementara Anda sudah 34 tahun jadi Katolik, Anda tahu enggak arti Hosana itu apa? Ini si Peteng ganggu Peteng, kamu diam dulu. Jangan dinaikin Peteng, Bang. Kemuliaan bagi Allah di surga sih, Hosana. Bukan, kemuliaan itu bukan Hosana, saya tunjukkan. Saya tunjukkan ayat dan saya tunjukkan arti dalam bahasa Ibrani. Nah, jadi Hosana itu solawat. Yesus disolawati. Oke, makanya tidak pernah mau diterjemahkan. Jadi betul kalau kita mau meminta kepada Allah harus ada wasilah. Nah, ini Gurunda saya sudah datang. Lanjut Gurunda. Lanjut. Ya, satu ayat ke Gurunda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Ada Yesus Papua, Gurunda, Bapak Frans, ada Bunda Sulastri yang sedang belajar. Kenal semuanya. Masya Allah. Oke ya, sebentar. Belajar masuk neraka ya? Nah, Bunda Sulastri, kita lihat di Bunda Sulastri ya. Ini kamus Alkitab. Kamus Alkitab, nanti Bunda bisa download. Hosana, kata Ibrani yang berarti berilah kiranya keselamatan. Sekarang, kalau Hosana bagi anak Daud, berarti berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Sekarang saya tunjukkan, bener enggak? Kalau Hosana itu artinya berilah kiranya keselamatan. Dibuka, Bunda Sulastri dibuka, Mazmur 118, kita buka ya, Mazmur 118.
Oke, Mazmur 118 ayat 25. Coba teman-teman perhatikan nih. Nah ini. Nah, kenapa di dalam Mazmur 118 nomor 25, kenapa Hosana ini diterjemahkan dengan benar? Berilah kiranya keselamatan. Saya baca dalam bahasa Ibraninya nih. Ana Adonai Hosiana. Kenapa Hosiana di sini diterjemahkan berilah kiranya keselamatan? Sebagaimana kamus di dalam Alkitab nih. Hosana kata Ibrani yang berarti berilah kiranya keselamatan. Ternyata Yesus didoakan supaya selamat. Oke, sekarang sudah ada gurunda saya. Saya rasa cukup. Nanti gurunda saya lebih paham, lebih pandai dari saya, lebih menusuk kata-katanya. Silakan Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mau belajar apa ini? Ini Kak Sulastri ini dari Katolik, sangat santun Gurunda. Beliau ingin belajar tentang Yesus ini Tuhan atau bukan. Di mana buktinya kalau Yesus adalah Tuhan? Sudah berlanjut beberapa 1 jam tadi. Silakan Gurunda lanjutkan. Iya. Jadi Yesus itu mustahil Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti orang itu adalah anti Yesus, anti Kristus. Dia adalah penyesat. Siapapun yang berkata Yesus itu Tuhan, maka dia penyesat. Dalilnya di mana? 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Nah, sebagai manusia, sudah pasti dia bukan Tuhan. Karena mustahil pencipta alam semesta ini kehilangan kuasa. Mustahil pencipta alam semesta ini kehilangan kesucian. Oleh karena itulah mustahil Tuhan pencipta alam semesta ini berubah menjadi makhluk. Yesus makhluk. Berarti Yesus bukan Tuhan. Masuk ke dalam ranah dalil 2 Yohanes 1. Di situ dikatakan bahwasanya penyesat itu adalah siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Ya, artinya kalau ada orang yang mengaku dengan mulutnya Yesus manusia, tapi di tempat gereja dia menyembah Yesus, berarti dia planos. Dalam bahasa Yunani, planos itu pembohong, penipu, penyesat, antikristus. Orang yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, berarti dia adalah antikristus, dia adalah penyesat, dia adalah pembohong. Itu aja dulu. Berarti orang ini nggak ngerti tentang Tuhan. Kalau dikatakan Yesus itu Tuhan, berarti orang ini buta tentang Tuhan. Dia nggak ngerti Tuhan itu apa, berartinya dia harus banyak belajar. Seperti itu, Dinda Nathan. Terus sementara, silakan. Silakan Mbak Sulastri. Oke. Untuk Bang Juma sendiri memaknai Yohanes 14 ayat 7 itu seperti apa ya Bang? Maaf. Iya. Kalau kita berbicara mengenai Yohanes 14, di kitab ini justru penuh bertaburan dari data 1 sampai data terakhir. Di data nomor 31 itu pengajaran Yesus kalau didengar dengan baik-baik, maka akan menghantarkan orang itu menjadi muslim. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Data nomor 7-nya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Masya Allah. Nah, coba kita lihat di dalam pengajaran Yohanes 1 nomor 18. Apa yang dikatakan oleh pengantar Yohanes di sana? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Yohanes 1 nomor 18. Di situ dikatakan tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Tetapi anak tunggal Tuhan
yang ada dalam pangkuannya. Dialah yang menjelaskannya. Dalam bahasa Yunani di situ exegomae. Artinya Yesus yang menjelaskan tentang Tuhan. Tuhan itu kayak apa? Tuhan itu seperti apa? Kehendak Tuhan itu kayak mana? Itu Yesus yang menjelaskan, bukan kita, bukan orang lain. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini berat ini. Ya, Allah atau apa ini? Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Nah, itu lebih tepatnya. Tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuannya, dialah yang menjelaskan tentang Tuhan itu. Maka ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Maka jelas, jangan dimaknai melihat Yesus adalah melihat Tuhan. Mendengar Yesus adalah mendengar Tuhan. Tidak. Karena Yesus berkata di dalam dirinya sendiri, aku datang bukan atas kehendakku. Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku. Berarti aku ini bukan Tuhan. Yohanes 14 nomor 20 berapa tuh? Nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Endingnya di mana? Untuk menjawab Yohanes 14 nomor 7. Endingnya ada di Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan inilah yang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Bapa itu tidak bisa dilihat. Bapa itu tidak bisa dikenali wujudnya. Maka untuk mengenali beliau, Sang Tuhan, cukup mengenali utusannya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Tuhanku, Bapakku. Sekarang ini kau mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Siapa yang melihat aku, sama seperti melihat Bapa. Kenapa? Karena Bapa itu tidak bisa dilihat. Cukup kau melihat aku sebagai utusannya, sama seperti engkau melihat Bapa. Tapi jangan dimaknai bahwa melihat Yesus sama dengan melihat pencipta alam semesta. Itu adalah wujud pencipta. Tidak. Karena kapan dia maknai itu, maka dia akan berkata bahwa barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Berarti barang siapa membunuh aku, dia membunuh Bapa. Barang siapa yang meludahi aku, dia meludahi Bapa. Barang siapa yang menelanjangin aku, dia menelanjangin Bapa. Itu konsep yang keliru. Berarti melihat Bapa, melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Artinya apa yang diucapkan Yesus harus diikutin. Apa yang dilakukan Yesus harus diikutin. Apa yang kemudian diajarkan oleh Yesus harus diikutin. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dikatakan, orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, yang ditunjuk sebagai, yang ditentukan sebagai perantara antara Tuhan dan manusia, di mana Tuhan memberikan mujizat, kekuatan dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Bapa, oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang engkau tahu. Jadi siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapa. Siapa yang mendengarkan Yesus sama dengan mendengarkan Bapa. Siapa yang mengikuti Yesus sama dengan mendengarkan Bapa. Siapa yang mentaati Yesus sama dengan mentaati Bapa. Kenapa? Karena Yesus adalah wakil, Yesus adalah duta, Yesus adalah perpanjangan tangan Tuhan kepada Bani Israel. Demikian. Terima kasih dan penjelasannya jelas banget. Yang untuk ayat 6-nya gimana Bang? Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, itu gimana Bang? Bagus. Jadi Yesus itu seorang guru. Dia adalah rabam. Dia adalah guru. Dia adalah rabi. Sebagai rabi dia punya murid. Siapa muridnya? Bani Israel. Itu dulu. Jangan dicampur adukan dengan ajaran Kristen. Ajaran Kristen ini ajaran luar. Di luar daripada aule. Di luar daripada meja atau kelas atau pelataran sekolahnya Yesus. Kata Yesus kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun
yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ingat, ini pertanyaan Thomas. Ini pengakuan Thomas. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan itu? Ini Thomas. Thomas ini siapa? Muridnya. Bukan pemakan babi, bukan yang ibadah minggu, tidak menyembah Yesus, orangnya bersunat, taat kepada Taurat. Yesus berkata, wahai Thomas, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Makanya Yesus dalam Yohanes 8, ketika orang-orang itu berselisih paham dengan Yesus, Yesus mengatakan, jika engkau adalah anak Abraham, kenapa engkau hendak membunuh aku? Padahal aku ini adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Kenapa hendak engkau membunuhku? Nah, orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus, sebelum Yesus datang, yang mengikut Musa, sebelum Yesus datang, mereka semua selamat. Yang menjadikan Musa sebagai juru selamat, mereka semua selamat. Sebelum Yesus datang, Yohanes Pembaptis lebih dulu datang. Orang-orang yang mengikuti Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang selamat. Baca Matius 21 nomor 31. Apa dikatakan oleh Yesus di sana? Pesundal, pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam surga. Karena kenapa? Yohanes datang memberikan pengajaran dan mereka mendengarkan pengajaran Yohanes. Maka mereka kemudian masuk ke dalam surga karena mengikuti Yohanes. Nah, ketika Yesus datang, orang yang hanya menjadikan Musa sebagai jalan menuju Elohim, orang yang hanya menjadikan Yohanes sebagai jalan menuju Elohim, ketika Yesus datang, maka tidak diterima lagi imannya. Yang diterima imannya adalah yang menjadikan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup menuju kepada Sang Tuhan. Yang menolak Yesus tidak bisa. Harus menjadikan Yesus sebagai jalan. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Berarti aku, Yesus, harus diterima sebagai jalan, harus diterima sebagai utusan, harus diterima sebagai penuntun, harus diterima sebagai gembala, supaya Bani Israel sampai kepada Elohim, sampai kepada Tuhan. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu kuncinya. Demikian. Berarti untuk itu saudara-saudara kami yang Muslim juga mengimani bahwa jalan satu-satunya menuju Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Pada zaman Yesus, ya, makanya di dalam Al-Quran dikatakan kemudian dalam surah Al-Ma'idah bahwasanya orang-orang Yahudi, dalam surah As-Saff dikatakan apa? Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah kepadamu. Itu diakui. Jadi siapapun Bani Israel yang tidak menerima Yesus sebagai Rasul, sebagai utusan Allah yang spesial untuk mereka, mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Harus. Tapi Yesus hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kisah Para Rasul 13:23. Seperti yang dijanjikan Elohim kepada Bani Israel, Tuhan mengutus juru selamat bagi mereka, bagi Bani Israel, yaitu Yesus. Makanya Yesus menyeru, Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel. Yesus tidak pernah menyeru kepada seluruh umat manusia. Cari datanya, di mana Yesus pernah menyeru kepada seluruh manusia, itu tidak pernah. Hanya menyeru kepada Bani Israel. Bahkan dia mengatakan dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, jangan ke Indonesia, jangan ke Roma, jangan ke Yunani, jangan. Tetapi pergilah kepada murid-muridku yang sesat dari umat Israel. Kalau muridku ada di Papua, ente harus ke Papua. Kalau muridku ada di Inggris, ente harus ke Inggris. Muridku ada di Indonesia, harus ke Indonesia. Dimanapun muridku dari 12 suku Bani Israel, kesanalah kalian harus pergi. Itu pesan Yesus. Jadi bukan kepada seluruh umat manusia, harus kepada ke-12 suku Bani Israel saja.
Demikian Oke. Ibu. Oke, berarti selain daripada Bani Israel itu tidak mengakui gitu. Jalan menuju ke Bapa itu melalui Yesus saja. Di luar dari Itu Bapa. hanya untuk Bani Israel. Nah, setelah Bani Israel mengingkari semua ajaran-ajaran Tuhan yang datang kepada mereka, termasuk mengingkari Yesus, maka Tuhan kemudian mengutus juru selamat terakhir. Siapa itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 15 ayat 16. Ya ahlal kitab, wahai orang Yahudi dan Nasrani, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasara, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk ia tidak jelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu dinul Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Ayat 16, Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itulah Tuhan pencipta alam semesta memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan menuju kepada keselamatan. Jadi dengan hanya Al-Quran kemudian makanya di Bible itu tidak pernah ada ditemukan bahwa Yesus itu untuk seluruh umat manusia. Tidak ada. Yesus selalu berseru hanya kepada Bani Israel. Berbeda dengan Al-Quran, selalu kepada seluruh manusia, seluruh manusia, seluruh manusia. Litubayyina linnas. Saya kasih dalil, satu dalil dari Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 158. Kita baca sama-sama. Terakhir ya sebelum ditanggapi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah kepada seluruh manusia, wahai Nabi Muhammad, wahai manusia, ya ayyuhan nas, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Jadi ibu ini adalah umatnya Rasulullah. Kristen itu umatnya Nabi Muhammad, Hindu itu umatnya Nabi Muhammad, orang-orang ateis itu umatnya. Siapapun manusia di atas muka bumi ini yang hadir, yang lahir setelah kenabian Rasulullah, maka mereka semua adalah umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ada yang tidak mengenal beliau, ada yang menolak kepada beliau, ada yang kufur kepada beliau, ada yang durhaka kepada beliau. Padahal beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Makanya dikatakan, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Wahai seluruh manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Makanya saya pribadi mentafsirkan, golongan dari umatnya Rasulullah itu terpecah menjadi 73 golongan. Ya semuanya inilah yang dimaksud. Golongan Kristen, golongan Katolik, golongan Advent, golongan ini bla 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 bla, golongan ateis, golongan Hindu, Buddha bla bla bla. Dan yang kedua yang selamat hanya satu, yaitu mereka yang berjamaah. Siapa mereka? Mereka yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Satu kelompok dari 73 kelompok itulah yang masuk. Siapa mereka? Yang mentauhidkan Allah dan menabikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar daripada itu, umatnya Rasulullah yang lain ditolak dan masuk ke dalam neraka. Silakan. Oke, karena saya Katolik ya, jadi di Perjanjian Lama Tuhan Yesus ini kan sudah dinubuatkan ya di Yesaya. Yesaya berapa Ibu? Balik lagi ya, aku harus ngomong lagi Silakan. sering bahwasannya kami itu di gereja itu membaca Alkitab itu kan tidak pernah dan saya pribadi pun tidak pernah menghafal ayat per ayat berapa gitu, cuma membaca, memahami sudah begitu. Jadi tertulis di mana saya kurang tahu Bang, seperti akan lahir yang menebus
itu dinamai Immanuel, Allah beserta kita, seperti itu. Terus dia akan disebut orang Nazaret, dia akan lahir di Bethlehem, seperti itu udah dinubuatkan dari perjanjian lama sih, setahu saya Bang. Untuk Nabi Muhammad itu sendiri dari perjanjian lama sampai ke Injil ada nggak dia dinubuatkan akan lahir atau akan datang seperti itu Bang Maaf? Oke, saya ambil satu dulu. Ulangan 33 nomor 21. Tolong di mute dulu yang ada suara noise. Di dalam ulangan 33 nomor 2 diterangkan begini. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai, Mesir, terbit kepada mereka dari Seir. Ini tempatnya Yesus, Sion. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran. Pegunungan Paran ini dari Madinah, Mekah, dan datang di tengah-tengah 10.000 orang suci. Di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala-nyala. Siapa yang kemudian yang berasal dari pegunungan Paran, yang datang membawa 10.000 orang suci. Dan di sebelah kanannya nampak mereka berupa api yang menyala. Api ini yang dimaksud sini adalah hukum. Tonggak api, tiang hukum. Yang dibawa untuk menghapuskan dan membakar semua hukum-hukum jahiliyah. Siapa yang pernah memimpin pasukan 10.000? Nabi Musa kah? Daud kah? Salomo kah? Yesus kah? Atau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Supaya kita tahu siapa yang diceritakan kemudian dari Sinai adalah Nabi Musa, dari Zair adalah Nabi Isa, dari pegunungan Faran ini siapa? Ini yang kita cari. Yang pernah membawa pasukan 10.000 dari Madinah ke Mekah, tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus pernahkah membawa pasukan 10.000? Musa pernah? Enggak pernah. Daud pernah? Enggak pernah. Lalu siapa? Hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fathul Mekah dilumpuhkan, ditundukkan kemudian oleh baginda ketika beliau membawa pasukan suci dari Madinah untuk melumpuhkan dan menguasai kota Mekah. Dikenal dengan Fathul Mekah. Lumpuh Mekah itu dibawa kepemimpinan Rasulullah dengan 10.000 pasukan dari Madinah. Subhanallah. Ini aja dulu satu. Kecuali ibu bisa menunjukkan, oh dulu pernah juga Yesus membawa pasukan 10.000. Tapi itu di mana? Dia membawa hukum. Di tangan kanannya nampak kepada mereka api yang menyala. Apa api itu? Hukum yang membakar semua hukum-hukum jahiliyah. Boleh saya lagi bicara? Iya, silakan. Sebentar. Ini Bang Farhan ini gerunda yang meyakini bahwa Paulus itu adalah orang Papua. Waduh. Pendeta. Iya. Waduh. Berarti Bebel salah dong dengan mengatakan kelahiranku, kebangsaanku, saya lahir sebagai orang Roma. Justru Bible menyatakan keriting. Kalau rambutnya keriting, kakek saya juga keriting rambutnya bang, orang Bugis. Iya, Yesus kan ada dua dia. Itu noise bang. Terus ada Yesus. Saya noise. Ya, abang. Kok bisa? Noise, suara mesin abang. Kayak noise mesin apa gitu. Angkat. Pak Farhan ke mute, Pak Farhan. Dibuka mute-nya. Saya buktikan Yesus adalah Tuhan. Orang Papua dulu, bahwa Yesus orang Papua yang bilang Pak Farhan kemarin itu. Tidak, ini kan Bang Suma ini seperti tidak percaya Yesus itu bukan Tuhan gitu ya. Oh iya, coba Anda buktikan. Jangan buktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Buktikan aja Yesus itu bukan manusia. Itu aja dulu. Buktikan kepada saya Yesus bukan manusia. Karena Tuhan itu bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan manusia. Kalau Yesus Anda katakan Tuhan, Bung, tolong buktikan kepada saya Yesus bukan manusia. Silakan, saya tunggu. Ada berapa orang Kristen yang nonton Komal ini? Saya cuma mau tahu dulu. Berapa banyak orang Kristen yang sekarang nonton? Ya, banyak di bawah Pak Pendeta, banyak. Ada banyak ya.
supaya kalian lihat bagaimana Bang Suma ini selama ini ngomongnya cuma ngomong kosong saja. Kau narasi cepat, jangan banyak bicara. Ya sudah, dibuktikan aja Pak, itu loh Pak. Oke, saya buktikan Yesus Tuhan. Saya balik kamera dulu. Jangan buktikan Yesus Tuhan, Bang, karena Yesus terbukti makhluk. Buktikan Yesus bukan manusia, itu baru hebat. Coba dibesarkan layar saya. Dibesarkan layar saya tuh. Dibantu dibesarin. Apa itu? Ini dalam bahasa Oke, Fafi. Ibrani, Yod He Waw He, dibaca Yahua. Ini piktograf, ya. Yod itu tangan, He ini lihat, Wow ini paku, ini lagi lihat. Jadi Yahua atau Yahweh itu artinya lihat, tangan yang terpaku. Parah. Namanya aja udah, dari namanya aja sudah jelas, tangan yang terpaku. Lihat tangan yang terpaku, ya. Nah, sekarang nama Yesus, ya. Yod He Waw Sin Ayin, dibaca Yahusa. Yahusa artinya Yahua di atas. Sa ini menyelamatkan, ini. Yahua di perjanjian lama, di perjanjian baru dibilang Yahua menyelamatkan. Makanya satu itu yang dibilang Esa atau Ehad. Yohanes 10 ayat 30 bilang aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 9 bilang siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Karena dari namanya saja sudah jelas. Lihat tangan yang terpaku. Waktu di perjanjian baru dibilang Yahua menyelamatkan. Yahu itu Yahua, Sa itu menyelamatkan. Yahua menyelamatkan. Makanya di dalam Lukas 24 ayat 44, Yesus tidak bilang dia punya nama Yahusa, tapi dia bilang semua yang tertulis tentang aku harus digenapi. Nah, di dalam Keluaran 3 ayat 14, dia bilang aku adalah aku, Ehye Aserehye, atau I am who I am that I am. Itu tidak pakai bahasa bentuk lampau, tapi bentuk present, artinya kekal. I am. Nanti di Yohanes 8 ayat 58, Yesus katakan sebelum Abraham ada, I am, aku ada. Sama dengan yang dikatakan di Keluaran 3 ayat 14, I am that I am. Jadi Yesus dan Yahua ini satu oknum. Jadi lihat satu nama ini ada dua arti dari satu nama ini. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia pakai namanya tiga unsur ini. Yod, He dengan He ini. Dibaca Hayah yang ini. Hayah, jadilah terang. Hayah terang, jadilah pohon-pohon, Hayah pohon. Dia pakai namanya. Jadi satu nama ini mengandung dua makna. Dia sebagai pencipta, Hayah, dan dia sebagai penebus, tangan dan paku. Maka kita melihat diri Allah itu di dalam diri Yesus. Jadi dengan memandang Yesus, kita melihat Allah dalam rupa manusia. Oke, kayak jualan sinonggi ya, kayak jualan sinonggi pendeta ini. Sekarang saya buktikan lagi dari Al-Quran, ya. Ini Tirmidzi 3605. Nanti aja Al-Quran. Hadis. Nah, di sini dikatakan Muhammad itu keturunan dari Ismail. Ismail nama anaknya Kinana. Kinana dapat Quraisy, Quraisy dapat Hasim, Hasim dapat Muhammad. Sedangkan ini nggak ada di Al-Quran ini. Ya. Kemudian di surat ini, surat sapi 47, ya, dikatakan bahwa
Israel ini yang dilebihkan dari semua kaum di bumi. Nah, kalau Ismail juga dilebihkan, berarti ayat ini bohong. Dan ini jelas Muhammad bukan nabi. Karena yang dinubuatkan untuk sebagai nabi di Al-Quran itu hanya keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Itu ada di surat ini nih. Ini nih. Surat ini nih. Apa ini? Al-Ankabut 27 ini. Ya, dikatakan bahwa di sini Abraham, Ishak dan Yakub yang diberikan karunia kenabian ini. Kalau Ismail juga diberikan karunia kenabian, berarti ayat ini bohong. Ya. Kedua, nama-nama Nabi Ismail itu anak-anaknya nggak ada yang nama Kinana di dalam Alkitab. Nggak ada. Ini cerita omong kosong yang dibuat-buat. Ya. Kemudian Udah kepanjangan gantian kepanjangan. dalam sajadah 3 ini Kepanjangan dikatakan bahwa biar Muhammad ditanggapi dulu salah pernyataan satu pertama poinnya. Kepada poinnya. Host Saya baru mau di apa? buktikan Muhammad nabi palsu dari Al-Quran, kalian udah kepanasan. Udah, Udah tenang, nanti tenang. gampang nanti dijawab. Diatur ya, Bang. Siap. Ya. Silakan Bang Zuma. Terima kasih Silakan angan-angan. Bang Juma. Hajar Bang Juma. Oke. Jadi Anda tidak bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia. Saya ngajak teman-teman saya dulu tertawa dulu ya. Anda tidak bisa membuktikan Yesus bukan manusia. Itu dulu. Selama Yesus masih terbukti manusia, mau sampai pantat Anda yang ngomong sekalipun, Saya buktikan Yesus, sekarang dari diam Alkitab, dulu, ya. diam dulu. Manusia tanpa otak, diam. Manusia tanpa otak, diam dulu. Manusia tanpa otak, diam dulu, ya. Jadi Anda tidak bisa membuktikan. Diam dulu, congor babi, diam. Diam dulu. Babi. Congor babi, diam. Kan setiap hari kau makan babi, ngapain kau tersinggung dibilang kayak gitu? Diam dulu, diam. Aku makan Diam dulu, congor babi. buktikan Yesus Tuhan dulu. Diam dulu, congor babi, diam dulu, congor babi. Diam dulu, bisa diam nggak? Oh, babi hutan yang bicara. Saya lempar mulutmu tai babi nanti lama-lama. Diam. Ya, diam. Dimut, dijaga itu. Jadi, ketika Anda membaca Quran, nih saya sajikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila. Diam dulu monyet. Saya Kalau Tutup enggak turunin kameranya, aja, saya turunin muntah Pak. Kalau nanti. enggak bisa Host, kondusif, turunin aja dulu, turunin. host, Nanti naikin lagi. mukanya ditutup kameranya. Saya jijik lihat mukanya, kayak muka pantat ayam. Muka sudah separuh kayak gitu, separuh manusia, separuh binatang kok dibuka. Jadi Al-Quran menyatakan dengan jelas, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Berarti Allah kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi Ismail. Dalil surah Al-Baqarah ayat 136. Jadi manusia separuh babi, yang sopan ngomong. Kalau anda ada ilmu jangan banyak cerita, menghina, menghujat kemana-mana, nggak ada kenabian katanya. Lalu kemudian kita hanya minta bukti bahwa Yesus itu bukan manusia, karena Tuhan itu bukan manusia. Yeremia 10 nomor 6. Akulah Tuhan yang maha tinggi, tidak ada yang serupa dengan aku. Tuh, tak ada yang serupa dengan Tuhan. Berkaitan dengan Yesua bin Nun lebih dulu menggunakan nama itu. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena namanya Yosua, di situ adalah ini bla bla bla. Bagaimana dengan Yosua bin Nun? Berarti dia lebih duluan Tuhan dong. Karena dia lebih dulu memiliki nama itu daripada Yesua, Amasia, anaknya Maria. Lebih dulu dia. Jadi gugur itu ya. Nah, cuman saya tidak suka kepada saudara tadi ya, manusia kingkong. Kalau Anda menjelaskan iman Anda, jangan Anda menjatuhkan, apalagi membawa-bawa ranah Islam yang Anda tidak tahu. Hanya modal paku, Anda tuhankan anak orang. Gak boleh
boleh kayak gitu. Silakan dinaikkan kembali. Anda berbicara, berdiskusi dengan Sopyan. Kalau Anda mau jadi pengajar, jangan di sini. Jangan di sini kau mau jadi pengajar. Ke gereja. Di sana di gereja banyak manusia yang tidak menggunakan akal. Boleh Anda ini beleng-beleng di sana. Boleh Anda mendogma. Di sini jangan. Hati-hati. Berbicara mengenai Al-Quran lagi. Nabi Ismail ke bawah-bawah. Al-Quran sudah menyajikan kepada kami. Qulu amanna billah wa ma unzila. Yang diturunkan kepada mereka. Ilaina kepada mereka. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Wa Ismail. Wa Ismail. Cuma modal paku kok hebat. Merasa hebat. Paku di bawah-bawah. Syarat menjadi Tuhan. Tangan di paku. Parah. Jadi mohon maaf teman-teman, ya, diskusi kita yang kondusif tadi dihancurkan sama manusia yang tadi itu, yang ngaku-ngaku Yesus berasal dari Papua, Paulus berasal dari Papua karena rambutnya geriting. Ya, saya kembalikan kepada host untuk dikondusifkan kembali, yang pada intinya Ulangan 33 nomor 2, belum ada seorang pun di atas muka bumi ini selain baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah memimpin 10.000 orang kudus dari Madinah untuk menaklukkan Mekah. Nabi Isa, Nabi Musa tidak pernah melakukan itu. Lalu siapa kalau bukan baginda yang menggenapi Ulangan 33 nomor 2 ini? Silakan. Bang Mariatin. Bro Mariatin, Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mute-nya, Bro Mariatin. Tadi saudara Lanceng dinaikkan lagi kalau dia ada di bawah. Tapi jangan kayak gitu cara diskusinya. Nggak usah buka kamera juga. Nafsu makan saya berkurang dibuatnya. Gak penting pun. Kerjanya cuma menguap, mulut menguap sampai 2 jengkal lebarnya, pamer. Kupikir berisi. Mungkin dilanjut sama Mbak Sulastri, Bang Jumaya. Ya, Bunda Sulastri. Ya, silakan kembalikan kondusif. Kalau saudara yang tadi itu ya mau naikkan, tidak usah buka kamera. Ya. Ya, silakan Bu, silakan. Mohon maaf Bu, silakan. Iya, untuk sebelum lanjut ya, untuk masalah tadi saya rasa itu kurang. Saya ngelihatnya kayak serem sih. Soalnya gini ya, dari saya udah berapa kali